Iya, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Ya, umat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali kami datang untuk menyapa Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada, di tempat masing-masing tentunya. Dan untuk itu pada malam hari ini kami ada di Pekayon, di keluarga Pak Hari. Puji Tuhan, tidak kebetulan ada kumpul seberapa yang ada, tapi kita percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan semuanya. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan keluarga yang ada di tempat ini. Dan siapapun yang nanti akan bersama-sama pada malam hari ini, kita akan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan, pertolongan, bahwa ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan untuk itu sebagai rasa syukur kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan namanya. Dan untuk itu pada malam hari ini kita akan naikkan satu pujian. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sumber kasih, dan untuk itu kita akan naikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku. Ini saudari Bintang, akan memimpin kita di dalam masuk di dalam pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. kita mau lagi pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. 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 Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di dalam tuntunan Roh Kudus, Engkau menuntun langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami rindu untuk boleh kunjungan ke jemaat-jemaat Tuhan Yesus sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kurang lebih 2 tahun kami vakum Tuhan, namun kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada mesbah kembali di keluarga Bapa hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau tuntun langkah-langkah kami Tuhan, untuk esok hari kemana lagi kami akan buat mesbah Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami mau serahkan mesbah doa Philadelphia pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas worship leader, bahkan semua kami, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah dimanapun berada yang mengikuti live ini Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Segala intervensi iblis, kuasa kegelapan, kami mau hancurkan, tolak hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas Allah sepenuhnya ada atas kami. Karena siapa dalam Engkau kami sudah merdeka. Tidak ada satu oknum pun yang membelenggu kami Tuhan. Karena di dalam Engkau kami sudah merdeka sepenuhnya dalam Yesus. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib buat kami Tuhan. Maut sekalipun Engkau telah kalahkan, sudah telan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami mau serahkan mesbah doa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi juga hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Urapi semua yang mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang setia mengikuti mesbah doa malam setiap harinya. Malam hari ini kita akan menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan yang mengatakan bahwa hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya. Yes. Haleluya. Amin, amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Masih ada pujian? Dan kita akan masuk kepada Dalam firman firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian lagi, Ku Rindu Sabdamu. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di link Mesbah Doa pada malam hari ini yang ada di belahan timur, ada mungkin siapa di situ ada, ya bisa diperhatikan, ada mungkin saudara Jelpi atau Pak Datus Ona, atau di Manado atau di Toraja, atau mungkin dimanapun, ada juga yang di Batam biasa masuk. Nah, malam hari ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Yang sebelumnya kita naikkan satu pujian, Ku rindu Ku Rindu sabdamu. Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita ulangi pujian ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah,
nikmati sabda. Ku rindu menikmati sabdamu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpin Roh Kudus supaya di dalam perenungan firman Tuhan ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Oleh anugerah-Mu malam hari ini kami ada di tengah-tengah keluarga Pak Hari. Bersama dengan keluarga semuanya kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami teramat percaya bahwa hari lepas hari pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Engkau yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami dari bangun pagi sampai dengan malam hari ini, bahwa kami ada di dalam perlindungan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang memuji-Mu, datang menyembah-Mu, karena kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kasih anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, dan saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan, mohon hikmat-Mu, biarlah kiranya Engkau berbicara bagi kami tentunya. Dengan demikian kami akan dapat memahami dan mengerti isi hati-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dan pakai kami semua. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Tuhan memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik yang ada di sini maupun yang ada di masing-masing tempat, di rumah masing-masing tentunya. Kita boleh bersama-sama pada malam hari ini, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak untuk kita boleh membuka Alkitab kita. Ya, dimanapun kita berada, kita akan bersama-sama membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, saya akan mengajak kita membuka dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita akan baca Roma 8. Ya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oke. Ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Hidup oleh roh. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah merdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada amin. Puji Tuhan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah tidak ada di dalam tuntutan hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat. Siapa yang berpegang kepada hukum Taurat, maka dia akan diadili, akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia pegang dari hukum Taurat itu sendiri. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan. Ya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita telah dibebaskan dari hukum kutuk. Kita sudah dimerdekakan. Artinya tidak ada lagi dosa perhambaan. Tetapi kita sudah menerima kasih anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Kita sudah diselamatkan. Ada amin ya. Puji Tuhan. Dan malam hari ini bagi kita yang percaya tidak lagi mewarisi hukum kutuk atau Taurat itu. Karena Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi kita berada di dalam hukum kasih. Yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan semua orang yang ada di dalam perwalian kutuk, ya, di dalam hidup yang ada di dalam hidup perwalian kutuk, ya. Artinya oleh karena berpegang kepada hukum Taurat. Tetapi pada malam hari ini bahwa Tuhan menyatakan, ya, lewat Rasul Paulus, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya, ya, kita tidak lagi ada di dalam penghukuman, tetapi kita telah dimerdekakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ini puji Tuhan, ya, kita bersyukur. Kenapa sampai akhirnya banyak orang yang masih terbeban, masih merasa terbelenggu. Masih merasa terbelenggu karena dia berpikir bahwa semua apa yang dilakukannya itu, ya, dia melakukannya untuk
untuk keselamatannya, padahal tidak ada lagi apa yang kita lakukan, tidak ada lagi korban yang kita akan lakukan untuk keselamatan kita. Sudah hanya satu kali korban buat kita, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Saat ini kita melihat bahwa orang yang hidup dalam berpegang kepada hukum Taurat atau pengorbanan yang harus menyelamatkan dia. Umpamanya pada hari-hari tertentu, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa untuk penghapusan dosa kita maka kita harus membawa korban. Kira-kira seperti itu. Iya. Berapa banyak korban yang harus dibawa di hadapan Tuhan. Iya, di mezbah doa untuk dikorbankan. Tetapi kita bersyukur bahwa oleh Kristus Yesus kita sudah satu kali pengorbanan Yesus itu sudah keselamatan kita. Nah, oleh sebab itu siapa yang ada di dalam Kristus, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan bahwa kita yang ada di dalam Kristus sudah bebas dari kutuk Taurat, dari hukum dosa. Asalkan kita berpegang dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca lebih lanjut dari ayat demi ayat di sini, ya, kalau kita lihat perhatikan dengan baik, ya, sampai kepada ayat yang ke-17 ini jelas di sini. Ya, saya akan bacakan perlahan-lahan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan, ini ayat 3-nya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Itu di situ dikatakan karena kita ini terdiri dari daging, masih ada hidup dalam daging. Namun di sini dikatakan bahwa telah dilakukan oleh Allah. Melalui apa? Melalui Yesus. Dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging apa itu? Di dalam tubuh Yesus sendiri. Artinya Yesus datang ke dalam dunia, dia mau mengenapkan seluruh hukum Taurat dalam dirinya. Makanya orang-orang yang berpegang kepada hukum Taurat sampai dengan saat ini mereka sedang selalu membawa kurban. Tetapi kita sudah hanya satu kali kurban, yaitu Yesus. Yesus sendiri yang sudah disalibkan, itulah kurban bagi kita. Dan kita sudah dimerdekakan. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, kita telah dimerdekakan. Tidak ada lagi hukum atau kutuk yang kita harus tanggung. Tapi kita sudah dibebaskan. Puji Tuhan, dikatakan bahwa Yesus sudah diutus untuk menebus segala dosa kita. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak menurut daging, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya roh berdaulat dalam kita, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kita, maka kita harus ada kehidupan di dalam pertobatan sungguh. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini oleh karena anugerah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita untuk mematahkan, untuk mematikan semua tuntutan hukum Taurat, yaitu dalam daging kita. Siapa yang mampu untuk mematikan daging ini? Enggak ada satupun. Tapi Paulus menegaskan, matikan segala sesuatu di dalam dirimu, yaitu segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percaulan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan yang sama dengan penyembahan berhala. Akan sangat sulit. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa hidup orang Kristen itu enak banget, gampang. Saya mau bilang, siapa yang bilang gampang hidup orang Kristen? Menjadi seorang Kristen. Enggak gampang. Karena apa? Karena kita hidup dalam pertobatan itu adalah menahan semua keinginan daging. Daging ini menawarkan segala sesuatu. Daging ini selalu mencobai kita. Dia selalu mencoba mengintai kita 1x24 jam. Nah, oleh sebab itu tidak akan ada yang mampu untuk melawan keinginan daging. Tetapi kita bersyukur oleh roh yang ada di dalam kita. Kalau kita baca lebih lanjut ya, roh yang ada di dalam kita itulah yang memimpin kita untuk memampukan kita mematikan semua kedagingan kita. Artinya keinginan duniawi kita, keinginan daging kita. Dan dalam hal inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus meningkatkan hal ini bagi kita supaya kita mengerti. Rupanya kehidupan kita yang menyebut dirinya orang Kristen harus hidup dalam pertobatan sungguh. Supaya apa? Supaya Roh Kudus berdaulat, berdiam di dalam kita. Makanya Paulus pernah mengatakan seperti ini. Ya, kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah tubuh Kristus, adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal. Di mana roh Allah berdaulat. Itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya,
Siapa yang binasakan bait Allah, maka Allah binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita lanjutkan dari pembacaan kita. Berikutnya di ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya benar. Manusia kita ini kan pasti memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya yang masih lahiriah. Ya, tetapi kita bersyukur kepada Allah yang di mana kita hidup dalam pertobatan, dia ada datang ke dalam kita, memberikan kemampuan, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan. Itu dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Ya, bahwa dia datang memberikan pertolongan kepada kita. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang mampu untuk melawan keinginan daging ini. Sulit. Otak kita ini menampung semua hal-hal yang sifatnya apa yang diinginkan daging. Dan hati kita ini yang dimana Roh Kudus berdaulat, tinggal, dia akan senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa itu akan mencelakakan kita. Karena apa yang dilihat mata itu dipikirkan dan kemudian ditangkap dengan kemudian dipenuhi semua apa yang disebut dengan tuntutan daging. Dan disinilah kehidupan orang Kristen itu bukan hidup enak. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, sebenarnya endingnya itu enak. Iya, makanya sukacita yang daripada Tuhan itu kalau dia hadir, itu luar biasa. Itu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena itu mahal harganya. Semahal apa? Semahal pertobatan. Karena dalam pertobatan kita lah kita akan melihat Kristus itu hidup. Ada amin ya? Kita akan melihat Kristus itu hidup. Karena hanya orang-orang yang tidak di dalam Tuhan yang melihat bahwa Yesus itu mati. Tapi coba perhatikan, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa ternyata Kristus itu hidup. Ada amin ya? Iya, saya ada ngejek saya, dia datang ke rumah, dia bilang, Allahnya orang Kristen mati, disalib seperti itu. Saya bilang, kau nggak tahu, jangan kau bicara tentang hal itu. Ya, karena yang kau lihat hanya tersalibnya, kamu tidak lihat di balik apa yang disalib itu. Dan dalam hal inilah kita memiliki satu keberanian untuk percaya bahwa ternyata memang benar-benar tidak hanya ceritanya aja bahwa Yesus itu hidup. Tetapi di dalam hidup kita ini merasakan bahwa benar-benar dia hidup. Nah makanya itu firman itu tidak hanya sekedar firman itu kita baca. Tetapi firman yang kita baca itu adalah firman yang menghidupkan karena dia hidup di dalam kita. Yaitu di dalam daging kita, di loh daging kita. Yaitu di hati kita. Nah, puji Tuhan, bahwa Roh Kuduslah yang mengingatkan kita bahwa dia ternyata memang dia hidup. Ayatnya yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Coba perhatikan dengan baik ya. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, kita tidak bisa membayar damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Itu mahal harganya. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya hidup dalam pertobatan dan roh itu akan hidup di dalam kita, maka disitulah kita akan bisa melihat bahwa benar-benar firman itu hidup. Dia hidup di mana? Dia hidup di surga? Itu nanti. Tapi saat ini dia hidup di mana? Dia hidup di hati saudara dan saya. Itulah indahnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini ingat bahwa firman itu tidak hidup di sini. Ya, di Alkitab. Tetapi firman itu dia hidup di dalam hati saudara dan kami di sini, ya. Dan kita semua ini dihidupi oleh roh yang dari mana? Yang dari Allah itu sendiri. Makanya segala keinginan daging kita mampu untuk taklukkan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ada firman di dalam kita. Makanya kita disebut adalah firman-firman yang hidup. Ya, karena itulah kita bersyukur kepada pimpinan Roh Kudus, kepada Tuhan yang memimpin kita ke arah seluruh kebenaran. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kita baca lebih lanjut lagi, karena ini semua ada sangkut pautnya dengan orang yang merdeka. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini jelas sekali bahwa orang-orang yang memikirkan segala sesuatu yang duniawi, yang memikirkan bahwa hari ini dia mengejar segala sesuatu apa yang memuaskan dagingnya, dia mau mengerjakan apa yang memuaskan supaya dia boleh berbangga atas apa yang dikerjakannya. Itu semuanya kesia-siaan, kata pengkhotbah. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, semua itu kalau kita lihat baik-baik bahwa Tuhan telah berfirman
berfirman dan mengatakannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi semua itu hadiah buat kita bagi orang yang percaya. Percaya atau tidak, tapi kami mengalaminya. Iya, kalau berbicara tentang gaji jangan bilang gaji kami 30 hari sebulan. Puji Tuhan. Tetapi berbicara iman, kita hidup oleh anugerah Tuhan. Ada amin ya. Inilah sebenarnya yang perlu kita saksikan, karena hidup ini bukan harus mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya kelihatan dengan mata, tetapi kita memiliki sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi kita ada damai sejahtera. Ada amin ya. Bahwa surga itu tidak lagi di langit tempatnya, tidak lagi di seberang laut tempatnya, tetapi surga itu yaitu Allah atau roh Allah itu ya dekat dengan kita, yaitu dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-11. Ya. Demikian firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak di langit tempatnya. Coba buka deh. Dalam Ulangan 30 ayat 11. Bisa ada yang membacakannya. Coba Mama baca. Buka. Ulangan 30 ayat 11, 12, 13 sampai ayat 14. Kehidupan atau kematian? Ya, kehidupan atau kematian. Kehidupan atau kematian. Setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Amin. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Bahwa Tuhan itu teramat dekat dengan kita. Sama dengan Roma 10 ayatnya yang ke-8 di sini. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, pada malam hari ini apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan bahwa kita telah dihidupkan, telah merdeka, bahkan kita sudah bebas dari hukum dosa. Nah, puji Tuhan, siapa kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Ini luar biasa. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kitalah ini umat yang dipilihnya untuk memuji dan menyembahnya. Tidak semua orang bisa menyembah dia. Memuji iya. Ya, kalau memuji, semua ciptaannya bisa aja menjadi satu untuk kita boleh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetapi untuk menyembah tidak sembarang. Bahkan tidak semua orang bisa menyembah dia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan. Untuk apa? Untuk memuji dan menyembah dia. Karena kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyembahnya. Tapi bagaimana kalau kita hidup di dalam kedagingan? Bagaimana kalau kita hidup di dalam hidup di dalam keinginan daging? Kita tidak layak untuk itu. Tetapi di dalam hal inilah kita tahu bahwa ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah ada diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita pegang, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita makan setiap hari, itulah yang menghidupkan kita, yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang di mana kita menjadi satu bait, menjadi bait Allah, tempat kediaman roh Allah.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, siapapun kita, pada waktu kita mengerti tentang, kita membaca hal ini dan kita mengerti bahwa ternyata Tuhan memilih kita untuk tempat kediamannya, untuk menjadi tempat bait, untuk menjadi baitnya. Nah, ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oh, puji Tuhan. Banyak orang yang sekalipun saat ini menyebut dirinya bahwa orang percaya, tapi kalau dia tidak hidup benar, maka dia adalah kuburan. Dia adalah orang yang telah mati sebelum mati secara jasmani. Kalau dia tidak hidup dalam pertobatan, maka sekalipun dia saat ini bernafas pada kekatnya, dia adalah orang yang sudah mati. Tapi jika kita hidup dalam pertobatan dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun saat ini kita mungkin mati, tapi kita sudah hidup. Iya, kita tetap hidup. Walaupun secara fisik kita sudah dipanggil, tapi roh kita tetap hidup. Ya, puji Tuhan. Dan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, saya kira tidak usah terlalu panjang ya ceritanya ini, kayaknya kalau kita baca lebih lanjut sebanyak lagi itu di sana. Tapi saya kira baca masing-masing nanti akan mengerti. Kita akan mengerti ternyata kita begitu berharga di mata Tuhan. Amen. Kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan, tidak ada lagi menanggung dosa. Sesungguhnya dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan keselamatan yang kita terima pada malam hari ini yang membawa kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Keselamatan yang kita terima dari Allah, itulah di mana kita boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena roh Allah berdiam di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kami di sini ya seberapa yang memang ada. Tetapi kami percaya dimanapun juga Bapak Ibu berada, di sana roh Allah berdaulat. Di sana roh Allah hadir. Roh Allah yang hadir di sana, di hidup saudara dan kami di sini, itu adalah roh yang sama. Kita disatukan dalam satu roh, ya, untuk kita boleh terus memuji Tuhan. Puji Tuhan, dengan hal seperti ini kita boleh menyatu. Yang ada di Jailolo, ya ada yang di Jailolo. Jailolo, ada. Ya, Jalpi, ada Pak Datu Sona mungkin ya. Bahwa kita di dalam kondisi yang sama, sekalipun jarak memisahkan kita, tapi kita satu di dalam roh. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk malam hari ini menjadi bait-Nya yang kudus. Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan dalam Matius 18 ayat 18. Apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kita lepas di dunia terlepas di surga. Dan ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat dalam namaku, minta apa saja permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Malam hari ini kita minta sama-sama ya, Tuhan hadir di hati kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Pada saat ini, jarak yang memisahkan kita, tapi Tuhan yang adalah Allah itu sendiri, Dia yang ada bersama-sama. Baik yang ada dimanapun saat ini berada, dan kami yang ada di sini, kita sama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, shalom, shalom. Ya. Baik, untuk kita mengakhiri, sebelumnya mungkin mau dibaca. Iya, ya. Ini yang bisa kami baca ya. Ada Ibu Alvina Pinaria. Oh, puji Tuhan. Tutup kode ya. Bapak Abraham Polandos Kamasi dari Papua. Iya, shalom hambanya. Apa kabar Pak Pendeta, Pak Gembala? Tuhan memberkati Pak Polandos ya di Papua. Oh, Bapak Vence, bapaknya si Kristo. Oh, Nahit Leparis. Haleluya. Ya, Papa Kristo, shalom, shalom. Ya, Tuhan berkati. Ibu Uli Sirait, ini kakaknya Pak Simon kayaknya. Iya, benar. Freddy Utasoid, Ibu Elina Suhartanto, masih di Bali kah? Iya, masih di Bali. Ini Ibu Melodi dari Batam. Selamat malam. Tuhan, Ibu Melodi. Itu Bu Olive ya. Tuhan berkati Bu Olive. Salam buat keluarga, salam buat suami dan anak-anak. Tuhan berkati. Ibu Rere Simbolon dari Sumber Arta. Puji Tuhan. Bapak Widada Krisnanta. Pak Widada, shalom, dekat-dekat kita ke sini dong. Nggak dikasih tahu. Ini belusukan soalnya nih. Yang di rumah ini aja nggak tahu. Di rumah ini juga nggak tahu.
Dari Ya. Setu, Ibu Christine Hutasoid. Iya, Bu. Ya, Bu Christine. Dari Setu Tuhan juga berkati. Ibu Indrawati Sinaga. Haleluya. Salam buat Setu semuanya Wah, ya. ini Mam Kristo lagi nih, Ibu Dini Kornewati, Oke, shalom. Ibu Nani. Bu Nani. Wah, ini dari Samosir nih, Ibu Bulan Simatupang. Aduh, Ibu Bulan. Selamat datang di GGP. Shalom Bu Bulan ya. Selamat ya untuk sudah ditabiskan jadi GGP. Puji Tuhan, nanti kalau kami ke Samosir ya kami akan berkunjung ke gereja GGP. Apa di sana jadinya ya? GGP Tomok ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Samukdin Marbun dari Setu. Hambanya Tuhan memberkati. Saudara Jelpikin dari Jelolo. Ternate. Tuhan berkati. Ya. Ibu Tuti dari Bandung. Dari Bandung. Tuhan berkati Ibu Tuti. Salam semangat terus ya. Salam sehat. Tuhan berkati. Salam buat Pak Anton. Dari Karawaci, Ibu Ruth. Oke, Ibu Ruth, Ibu Ute. Wah, ini Bu Mardiana Kusumaningsih tetangga. Hambanya Ibu PDM Mardiana Kusumaningsih. Tuhan memberkati. Bapak Datus Onah. Ada tuh Sona Shalom. Iya, itu yang Ya. bisa kita bacakan pada malam hari ini. Mungkin ada yang lain. Siapa yang nambah barusan? Oh, Ibu Nelly Saragi dari Kalimantan. Ayo Besan, Shalom Besan. Tuhan berkati. Salam Verlai ya. Untuk Lai. Oh, Ibu keluarga. Yulia juga, Ibu Yulia. Iya, Ibu Yulia, salam buat Pak Sregar, Tuhan berkati. Dia sudah bagikan link ini. Ya, Haleluya. itu yang bisa kami Ya. Siap-siap yang lain ya, kami akan belusukan dan kami akan datang tanpa ya, pemberitahuan. tanpa pemberitahuan. Ya. Yang di Ternate bisa aja diam-diam kami datang. Tidak ada Haleluya. Haleluya. Ada tamu yang diundang. Untung aja nggak diusir kami di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Oke. Oh. Oh, diambil dari itu, di screenshot. Ya. Ibu Lilis Sugiarti baru Ibu masuk Sugiyarti. nih. Haleluya. Karena dia pikir jam 8. Nggak ada lagi waktu yang mau pokoknya kapan saja. Bilang kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bilang kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk boleh mengadakan mesbah ini Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, seberapapun kami yang boleh mengikuti mesbah ini pada malam hari ini, Engkau yang sudah mengurapi kami, Amen. Engkau yang sudah menjamah kami. Iya. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sakit Tuhan saat ini, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Terjadi pemulihan, kesembuhan saat ini. Dan jika ada mengalami persoalan, problem apapun Tuhan, selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Selama kami berseru kepada Tuhan, selama kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada jalan keluar Amen. dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, secara khusus berdoa untuk keluarga di tempat ini, Ya. keluarga besar Bapak Hari. Ayo bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati keluarga di tempat ini, untuk Bu Fon, anak-anak, mantu, cucu Tuhan, semuanya kami serahkan. Bahkan ada Pak John di sini juga. Tuhan yang memberkati, berkati istri, berkati anak, mantu, bahkan berkati pelayanan dimanapun beliau Tuhan melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk tempat di mana kami tinggal. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi dimanapun umat-Mu, jemaat Mesbah Doa pada malam hari ini tinggal Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, penjagaan malaikat-Mu ada atas kami semuanya Tuhan. Dan kami terlalu percaya apapun yang kami butuhkan Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tidak pernah kekurangan ya Tuhan, selama kami berseru dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau yang lawat, Engkau yang jamah, Engkau yang memberkati semua suku-suku bangsa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan ada lawatan yang luar biasa, pertobatan yang dahsyat di bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin negara ini Tuhan, yang dibantu oleh para jajarannya, para menteri-menteri TNI Polri, para gubernur, para bupati, camat, lurah, RT RW. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kiranya boleh bergerak Tuhan, berdoa, bahkan bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Sebagaimana Abraham Tuhan berdoa, Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang Kau selamatkan Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami pada malam hari ini. Secara khusus untuk keluarga besar Pak Hari yang boleh menerima kami untuk kami boleh mengadakan mesbah pada malam hari ini. Turunlah berkat-Mu dalam keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebagaimana Allah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub.
Demikian berkat Tuhan tercurah atas kita semua yang ada di mesbah doa, bahkan di tempat ini dan dimanapun berada. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya ada di link mesbah doa pada malam hari ini. Tentunya kita sama-sama ada di dalam satu tuntunan, satu roh, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita berada di keluarga Pahari. Semalam kita ada di Cemerlang, tapi besok kita tidak tahu ada kemana. Biarkan Tuhan yang beracara terus, dan Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita, dan Tuhan berkati. Siapa tahu ada ke Bandung lagi ya. Haleluya. Tuhan berkati ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Ya, umat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali kami datang untuk menyapa Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada, di tempat masing-masing tentunya. Dan untuk itu pada malam hari ini kami ada di Pekayon, di keluarga Pak Hari. Puji Tuhan, tidak kebetulan ada kumpul seberapa yang ada, tapi kita percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan semuanya. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan keluarga yang ada di tempat ini. Dan siapapun yang nanti akan bersama-sama pada malam hari ini, kita akan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan, pertolongan, bahwa ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan untuk itu sebagai rasa syukur kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan namanya. Dan untuk itu pada malam hari ini kita akan naikkan satu pujian. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sumber kasih, dan untuk itu kita akan naikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku. Ini saudari Bintang, akan memimpin kita di dalam masuk di dalam pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu
jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. 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 Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di dalam tuntunan Roh Kudus, Engkau menuntun langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami rindu untuk boleh kunjungan ke jemaat-jemaat Tuhan Yesus sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kurang lebih 2 tahun kami vakum Tuhan, namun kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada mesbah kembali di keluarga Bapa hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau tuntun langkah-langkah kami Tuhan, untuk esok hari kemana lagi kami akan buat mesbah Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami mau serahkan mesbah doa Philadelphia pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas worship leader, bahkan semua kami, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah dimanapun berada yang mengikuti live ini Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Segala intervensi iblis, kuasa kegelapan, kami mau hancurkan, tolak hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas Allah sepenuhnya ada atas kami. Karena siapa dalam Engkau kami sudah merdeka. Tidak ada satu oknum pun yang membelenggu kami Tuhan. Karena di dalam Engkau kami sudah merdeka sepenuhnya dalam Yesus. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib buat kami Tuhan. Maut sekalipun Engkau telah kalahkan, sudah telan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami mau serahkan mesbah doa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi juga hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Urapi semua yang mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang setia mengikuti mesbah doa malam setiap harinya. Malam hari ini kita akan menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan yang mengatakan bahwa hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia.
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya. Yes. Haleluya. Amin, amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Masih ada pujian? Dan kita akan masuk kepada Dalam firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian lagi, Ku Rindu Sabdamu. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di link Mesbah Doa pada malam hari ini yang ada di belahan timur, ada mungkin siapa di situ, ada ya bisa diperhatikan, ada mungkin saudara Jelpi atau Pak Datus Ona, atau di Manado, atau di Toraja, atau mungkin dimanapun, ada juga yang di Batam biasa masuk. Nah, malam hari ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Yang sebelumnya kita naikkan satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu
ulangi pujian ini. sabdamu. Ku rindu Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpin Roh Kudus supaya di dalam perenungan firman Tuhan ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Oleh anugerah-Mu malam hari ini kami ada di tengah-tengah keluarga Pak Hari bersama dengan keluarga semuanya. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan, karena kami teramat percaya bahwa hari lepas hari pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Engkau yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami dari bangun pagi sampai dengan malam hari ini, bahwa kami ada di dalam perlindungan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang memuji-Mu, datang menyembah-Mu, karena kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kasih anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, dan saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan, mohon hikmat-Mu, biarlah kiranya Engkau berbicara bagi kami tentunya. Dengan demikian kami akan dapat memahami dan mengerti isi hati-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dan pakai kami semua. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Tuhan memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik yang ada di sini maupun yang ada di masing-masing tempat, di rumah masing-masing tentunya. Kita boleh bersama-sama pada malam hari ini, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak untuk kita boleh membuka Alkitab kita. Ya, dimanapun kita berada, kita akan bersama-sama membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, saya akan mengajak kita membuka dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita akan baca Roma 8. Ya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oke. Ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Hidup oleh roh. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah merdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Puji Tuhan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah tidak ada di dalam tuntutan hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat. Siapa yang berpegang kepada hukum Taurat, maka dia akan diadili, akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia pegang dari hukum Taurat itu sendiri. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan. Ya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita telah dibebaskan dari hukum kutuk. Kita sudah dimerdekakan. Artinya tidak ada lagi dosa perhambaan.
Tetapi kita sudah menerima kasih anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Kita sudah diselamatkan. Ada amin ya? Puji Tuhan. Dan malam hari ini bagi kita yang percaya tidak lagi mewarisi hukum kutub atau Taurat itu. Karena Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi kita berada di dalam hukum kasih, yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan semua orang yang ada di dalam perwalian kutub, ya di dalam hidup yang ada di dalam hidup perwalian kutub. Ya, artinya oleh karena berpegang kepada hukum Taurat. Tetapi pada malam hari ini bahwa Tuhan menyatakan ya lewat Rasul Paulus bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya ya kita tidak lagi ada di dalam penghukuman, tetapi kita telah dimerdekakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ini puji Tuhan ya, kita bersyukur. Kenapa sampai akhirnya banyak orang yang masih terbeban, masih merasa terbelenggu. Masih merasa terbelenggu karena dia berpikir bahwa semua apa yang dilakukannya itu ya dia melakukannya untuk untuk keselamatannya, padahal tidak ada lagi apa yang kita lakukan, tidak ada lagi korban yang kita akan lakukan untuk keselamatan kita. Sudah hanya satu kali korban buat kita, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Saat ini kita melihat bahwa orang yang hidup dalam hukum berpegang kepada hukum Taurat atau pengorbanan yang harus menyelamatkan dia. Umpamanya pada hari-hari tertentu, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa untuk penghapusan dosa kita maka kita harus membawa korban. Kira-kira seperti itu. Iya. Berapa banyak korban yang harus dibawa di hadapan Tuhan. Iya, di mezbah doa untuk dikorbankan. Tetapi kita bersyukur bahwa oleh Kristus Yesus kita sudah satu kali pengorbanan Yesus itu sudah keselamatan kita. Nah, oleh sebab itu siapa yang ada di dalam Kristus, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan bahwa kita yang ada di dalam Kristus sudah bebas dari kutub Taurat, dari hukum dosa. Asalkan kita berpegang dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca lebih lanjut dari ayat demi ayat di sini, ya, kalau kita lihat perhatikan dengan baik, ya, sampai kepada ayat yang ke-17 ini jelas di sini. Ya, saya akan bacakan perlahan-lahan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan, ini ayat 3-nya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Itu di situ dikatakan karena kita ini terdiri dari daging, masih ada hidup dalam daging. Namun di sini dikatakan bahwa telah dilakukan oleh Allah. Melalui apa? Melalui Yesus. Dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging apa itu? Di dalam tubuh Yesus sendiri. Artinya Yesus datang ke dalam dunia, dia mau mengenapkan seluruh hukum Taurat dalam dirinya. Makanya orang-orang yang berpegang kepada hukum Taurat sampai dengan saat ini mereka sedang selalu membawa kurban. Tetapi kita sudah hanya satu kali kurban, yaitu Yesus. Yesus sendiri yang sudah disalibkan, itulah kurban bagi kita. Dan kita sudah dimerdekakan. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, kita telah dimerdekakan. Tidak ada lagi hukum atau kutub yang kita harus tanggung. Tapi kita sudah dibebaskan. Puji Tuhan, dikatakan bahwa Yesus sudah diutus untuk menebus segala dosa kita. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak menurut daging, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya roh berdaulat dalam kita, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kita, maka kita harus ada kehidupan di dalam pertobatan sungguh. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini oleh karena anugerah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita untuk mematahkan, untuk mematikan semua tuntutan hukum Taurat, yaitu dalam daging kita.
Siapa yang mampu untuk mematikan daging ini? Enggak ada satupun. Tapi Paulus menegaskan, matikan segala sesuatu yang dalam dirimu, yaitu segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percaulan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan yang sama dengan penyembahan berhala. Akan sangat sulit. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa hidup orang Kristen itu enak banget, gampang. Saya mau bilang, siapa yang bilang gampang hidup orang Kristen? Menjadi seorang Kristen. Enggak gampang. Karena apa? Karena kita hidup dalam pertobatan itu adalah menahan semua keinginan daging. Daging ini menawarkan segala sesuatu. Daging ini selalu mencobai kita. Dia selalu mencoba mengintai kita 1x24 jam. Nah, oleh sebab itu tidak akan ada yang mampu untuk melawan keinginan daging. Tetapi kita bersyukur oleh roh yang ada di dalam kita. Kalau kita baca lebih lanjut ya. Roh yang ada di dalam kita itulah yang memimpin kita untuk memampukan kita mematikan semua kedagingan kita. Artinya keinginan dunia kita. Keinginan daging kita. Dan dalam hal inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus meningkatkan hal ini bagi kita supaya kita mengerti. Rupanya kehidupan kita yang menyebut dirinya orang Kristen harus hidup dalam pertobatan sungguh. Supaya apa? Supaya Roh Kudus berdaulat, berdiam di dalam kita. Makanya Paulus pernah mengatakan seperti ini. Ya, kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah tubuh Kristus, adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal. Di mana roh Allah berdaulat. Itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, siapa yang binasakan bait Allah, maka Allah binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita lanjutkan dari pembacaan kita. Berikutnya di ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya benar. Manusia kita ini kan pasti memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya yang masih lahiriah. Ya, tetapi kita bersyukur kepada Allah yang di mana kita hidup dalam pertobatan, dia ada datang ke dalam kita, memberikan kemampuan, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan. Itu dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Ya, bahwa dia datang memberikan pertolongan kepada kita. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang mampu untuk melawan keinginan daging ini. Sulit. Otak kita ini menampung semua hal-hal yang sifatnya apa yang diinginkan daging. Dan hati kita ini yang dimana Roh Kudus berdaulat, tinggal, dia akan senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa itu akan mencelakakan kita. Karena apa yang dilihat mata itu dipikirkan dan kemudian ditangkap dengan, kemudian dipenuhi semua apa yang disebut dengan tuntutan daging. Dan disinilah kehidupan orang Kristen itu bukan hidup enak. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, sebenarnya endingnya itu enak. Iya, makanya sukacita yang daripada Tuhan itu kalau dia hadir, itu luar biasa. Itu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena itu mahal harganya. Semahal apa? Semahal pertobatan. Karena dalam pertobatan kita lah kita akan melihat Kristus itu hidup. Ada amin ya? Kita akan melihat Kristus itu hidup. Karena hanya orang-orang yang tidak di dalam Tuhan yang melihat bahwa Yesus itu mati. Tapi coba perhatikan, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa ternyata Kristus itu hidup. Ada amin ya? Iya, saya ada ngejek saya, dia datang ke rumah, dia bilang, Allahnya orang Kristen mati, disalib seperti itu. Saya bilang, kau nggak tahu, jangan kau bicara tentang hal itu. Ya, karena yang kau lihat hanya tersalibnya, kamu tidak lihat di balik apa yang disalib itu. Dan dalam hal inilah kita memiliki satu keberanian untuk percaya bahwa ternyata memang benar-benar tidak hanya ceritanya aja bahwa Yesus itu hidup. Tetapi di dalam hidup kita ini merasakan bahwa benar-benar dia hidup. Nah makanya itu firman itu tidak hanya sekedar firman itu kita baca. Tetapi firman yang kita baca itu adalah firman yang menghidupkan karena dia hidup di dalam kita. Yaitu di dalam daging kita, di loh daging kita. Yaitu di hati kita. Nah, puji Tuhan, bahwa Roh Kuduslah yang mengingatkan kita bahwa dia ternyata memang dia hidup. Ayatnya yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Coba perhatikan dengan baik ya. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, kita tidak bisa membayar damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Itu mahal harganya. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya hidup dalam pertobatan dan roh itu akan hidup di dalam kita, maka disitulah kita akan bisa melihat bahwa benar-benar firman itu hidup. Dia hidup di mana? Dia hidup di surga? Itu nanti. Tapi saat ini dia hidup di mana?
dia hidup di hati saudara dan saya. Itulah indahnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini ingat bahwa firman itu tidak hidup di sini, ya, di Alkitab. Tetapi firman itu dia hidup di dalam hati saudara dan kami di sini, ya. Dan kita semua ini dihidupi oleh roh yang dari mana? Yang dari Allah itu sendiri. Makanya segala keinginan daging kita mampu untuk taklukkan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ada firman di dalam kita. Makanya kita disebut adalah firman-firman yang hidup. Ya, karena itulah kita bersyukur kepada pimpinan Roh Kudus, kepada Tuhan yang memimpin kita ke arah seluruh kebenaran. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kita baca lebih lanjut lagi karena ini semua ada sangkut pautnya dengan orang yang merdeka. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini jelas sekali bahwa orang-orang yang memikirkan segala sesuatu yang duniawi, yang memikirkan bahwa hari ini dia mengejar segala sesuatu apa yang memuaskan dagingnya, dia mau mengerjakan apa yang memuaskan supaya dia boleh berbangga atas apa yang dikerjakannya. Itu semuanya kesia-siaan, kata pengkhotbah. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, semua itu kalau kita lihat baik-baik bahwa Tuhan telah berfirman dan mengatakannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi semua itu hadiah buat kita bagi orang yang percaya. Percaya atau tidak, tapi kami mengalaminya. Iya, kalau berbicara tentang gaji jangan bilang gaji kami 30 hari sebulan. Puji Tuhan. Tetapi berbicara iman, kita hidup oleh anugerah Tuhan. Ada amin ya. Inilah sebenarnya yang perlu kita saksikan. Karena hidup ini bukan harus mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya kelihatan dengan mata. Tetapi kita memiliki sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Tetapi kita ada damai sejahtera. Ada amin ya. Bahwa surga itu tidak lagi di langit tempatnya, tidak lagi di seberang laut tempatnya, tetapi surga itu yaitu Allah atau roh Allah itu ya dekat dengan kita, yaitu dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-11. Ya. Demikian firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak di langit tempatnya. Coba buka deh. Dalam Ulangan 30 ayat 11. Bisa ada yang membacakannya. Coba Mama baca. Buka. Ulangan 30 ayat 11, 12, 13 sampai ayat 14. Kehidupan atau kematian? Ya, kehidupan atau kematian. Kehidupan atau kematian. Setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Amin. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Bahwa Tuhan itu teramat dekat dengan kita. Sama dengan Roma 10 ayatnya yang ke-8 di sini. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, pada malam hari ini apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan bahwa kita telah dihidupkan, telah merdeka, bahkan kita sudah bebas dari hukum dosa. Nah, puji Tuhan, siapa kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Ini luar biasa.
Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kitalah ini umat yang dipilihnya untuk memuji dan menyembahnya. Tidak semua orang bisa menyembah Dia. Memuji iya. Ya, kalau memuji, semua ciptaannya bisa aja menjadi satu apa untuk kita boleh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetapi untuk menyembah tidak sembarang. Bahkan tidak semua orang bisa menyembah Dia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan. Untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Dia. Karena kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyembahnya. Tapi bagaimana kalau kita hidup di dalam kedagingan? Bagaimana kalau kita hidup di dalam hidup di dalam keinginan daging? Kita tidak layak untuk itu. Tetapi di dalam hal inilah kita tahu bahwa ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah ada diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita pegang, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita makan setiap hari, itulah yang menghidupkan kita, yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang di mana kita menjadi satu bait, menjadi bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, siapapun kita, pada waktu kita mengerti tentang, kita membaca hal ini dan kita mengerti bahwa ternyata Tuhan memilih kita untuk tempat kediamannya, untuk menjadi tempat bait, untuk menjadi baitnya. Nah, ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oh, puji Tuhan. Banyak orang yang sekalipun saat ini menyebut dirinya bahwa orang percaya, tapi kalau dia tidak hidup benar, maka dia adalah kuburan. Dia adalah orang yang telah mati sebelum mati secara jasmani. Kalau dia tidak hidup dalam pertobatan, maka sekalipun dia saat ini bernafas pada kekatnya, dia adalah orang yang sudah mati. Tapi jika kita hidup dalam pertobatan dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun saat ini kita mungkin mati, tapi kita sudah hidup. Iya, kita tetap hidup. Walaupun secara fisik kita sudah dipanggil, tapi roh kita tetap hidup. Ya, puji Tuhan. Dan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, saya kira tidak usah terlalu panjang ya ceritanya ini. Kayaknya kalau kita baca lebih lanjut sebanyak lagi itu di sana. Tapi saya kira baca masing-masing nanti akan mengerti. Kita akan mengerti ternyata kita begitu berharga di mata Tuhan. Amen. Kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan, tidak ada lagi menanggung dosa. Sesungguhnya dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan keselamatan yang kita terima pada malam hari ini yang membawa kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Keselamatan yang kita terima dari Allah, itulah di mana kita boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena roh Allah berdiam di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya kami di sini ya seberapa yang memang ada, tetapi kami percaya dimanapun juga Bapak Ibu berada, di sana roh Allah berdaulat, di sana roh Allah hadir. Roh Allah yang hadir di sana, di hidup saudara dan kami di sini, itu adalah roh yang sama. Kita disatukan dalam satu roh, ya, untuk kita boleh terus memuji Tuhan. Puji Tuhan, dengan hal seperti ini kita boleh menyatu. Yang ada di Jailolo, ya ada yang di Jailolo. Jailolo, ada. Ya, Jalpi, ada Pak Datu Sona mungkin ya. Bahwa kita di dalam kondisi yang sama, sekalipun jarak memisahkan kita, tapi kita satu di dalam roh. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk malam hari ini menjadi bait-Nya yang kudus. Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan dalam Matius 18 ayat 18. Apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kita lepas di dunia terlepas di surga. Dan ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat dalam namaku, minta apa saja permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Malam hari ini kita minta sama-sama ya, Tuhan hadir di hati kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang
berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Pada saat ini, jarak yang memisahkan kita, tapi Tuhan yang adalah Allah itu sendiri, Dia yang ada bersama-sama. Baik yang ada dimanapun saat ini berada, dan kami yang ada di sini, kita sama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, shalom, shalom. Ya, baik, untuk kita mengakhiri, sebelumnya mungkin mau dibaca. Iya, Ya. ini yang bisa kami baca ya. Ada Ibu Alvina Pinaria Oh, puji Tuhan. Tutup Kode ya. Bapak Abraham Polandos Kamasi dari Papua. Iya, shalom hambanya. Apa kabar Pak Pendeta, Pak Gembala? Tuhan memberkati Pak Polandos ya di Papua. Oh, Bapak Vence, bapaknya si Kristo. Oh, Nahit Leparis. haleluya. Ya, Papa Kristol, shalom, shalom. Ya, Tuhan berkati. Ibu Uli Sirait, ini kakaknya Pak Simon kayaknya. Iya, benar. Freddy Utasoid, Ibu Elina Suhartanto, masih di puji Bali Tuhan. kah? Iya, masih di Bali. Ini Ibu Melodi dari Batam. Batam. Selamat Ya, malam. puji Tuhan, Ibu Melodi. Itu Bu Olive ya. Tuhan berkati Bu Olive. Salam buat keluarga, salam buat suami dan anak-anak. Tuhan berkati. Ibu Rere Simbolon Ya. dari Sumber Arta. Puji Tuhan. Bapak Widada Krisnanta. Pak Widada, shalom. Dekat-dekat kita ke sini dong. Nggak dikasih tahu. Ini belusukan soalnya nih. Yang di rumah ini aja nggak tahu. Di rumah ini juga nggak tahu. Dari Ya. Setu, Ibu Christine Hutasoid. Iya, Bu. Ya, Bu Kristen. Dari Setu Tuhan juga berkati. Ibu Indrawati Sinaga. Haleluya. Salam buat Setu Wah, semuanya ya. ini Mam Kristo lagi nih, Ibu Dini Kornewati, Oke, shalom. Ibu Nani. Bu Nani. Wah, ini dari Samosir nih, Ibu Bulan Simatupang. Aduh, Ibu Bulan. Selamat datang di GGP. Shalom Bu Bulan ya. Selamat ya untuk sudah ditabiskan jadi GGP. Puji Tuhan, nanti kalau kami ke Samosir ya kami akan berkunjung ke gereja GGP. Apa di sana jadinya ya? GGP Tomok. ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Samukdin Marbun dari Setu. Hambanya Tuhan memberkati. Saudara Jelpikin dari Jelolo. Ternate. Tuhan berkati. Ya. Ibu Tuti dari Bandung. Dari Bandung. Tuhan berkati Ibu Tuti. Salam semangat terus ya. Salam sehat. Tuhan berkati. Salam buat Pak Anton. Dari Karawaci, Ibu Ruth. Oke, Ibu Ruth, Ibu Ute. Wah, ini Ibu Mardiana Kusumaningsih tetangga. Hambanya Ibu PDM Mardiana Kusumaningsih. Tuhan memberkati. Bapak Datus Onah. Ada tuh Sona, shalom. Iya, itu yang Ya. bisa kita bacakan pada malam hari ini. Mungkin ada yang lain? Siapa yang nambah barusan? Oh, Ibu Nelly Saragi dari Kalimantan. Ayo Besan, shalom Besan. Tuhan berkati. Salam Verlai ya. Untuk Lai. Oh, Ibu Dan Yulia juga, Ibu Yulia. Iya, Ibu Yulia, salam buat Pak Sregar, Tuhan berkati. Dia sudah bagikan link ini. Ya, Haleluya. itu yang bisa kami Ya. Siap-siap yang lain ya, kami akan belusukan dan kami akan datang tanpa ya, pemberitahuan. tanpa pemberitahuan. Ya. Yang di Ternate bisa aja diam-diam kami datang. Tidak ada Haleluya. Haleluya. Ada tamunya diundang. Untung aja nggak diusir kami di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Oke. Oh. Oh, diambil dari itu. Di screenshot. Ya. Ibu Lilis Sugiarti baru Ibu masuk Sugiarti. nih. Haleluya. Karena dia pikir jam 8. Nggak ada lagi waktu yang mau pokoknya kapan saja. Bilang kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bilang kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk boleh mengadakan mesbah ini Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, seberapapun kami yang boleh mengikuti mesbah ini pada malam hari ini, Engkau yang sudah mengurapi kami, Amin. Engkau yang sudah menjamah kami. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sakit Tuhan saat ini, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Terjadi pemulihan, kesembuhan saat ini. Dan jika ada mengalami persoalan, problem apapun Tuhan, selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Selama kami berseru kepada Tuhan, selama kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, secara khusus berdoa untuk keluarga di tempat ini, keluarga besar Bapak Hari. Ayo bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati keluarga di tempat ini, untuk Bu Fon, anak-anak, mantu, cucu Tuhan, semuanya kami serahkan. Bahkan ada Pak John di sini juga. Tuhan yang memberkati, berkati istri, berkati anak, mantu, bahkan berkati pelayanan dimanapun beliau Tuhan melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk tempat di mana kami tinggal. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi dimanapun umat-Mu, jemaat Mesbah Doa pada malam hari ini tinggal Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, penjagaan malaikat-Mu ada atas kami semuanya Tuhan. Dan kami terlalu percaya apapun yang kami butuhkan Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tidak pernah kekurangan ya Tuhan, selama kami berseru dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, bahkan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau yang lawat, Engkau yang jamah, Engkau yang memberkati semua suku-suku bangsa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan ada lawatan yang luar biasa, pertobatan yang dahsyat di bangsa kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin negara ini Tuhan. Yang dibantu oleh para jajarannya, para menteri-menteri, TNI, Polri, para gubernur, para bupati, camat, lurah, RT, RW, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini Tuhan, kiranya boleh bergerak Tuhan, berdoa, bahkan bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Sebagaimana Abraham Tuhan berdoa, Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang Kau selamatkan Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami pada malam hari ini, secara khusus untuk keluarga besar Pak Hari yang boleh menerima kami untuk kami boleh mengadakan mesbah pada malam hari ini. Turunlah berkat-Mu dalam keluarga ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebagaimana Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, demikian berkat Tuhan tercurah atas kita semua yang ada di mesbah doa, bahkan di tempat ini dan dimanapun berada. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya ada di link mesbah doa pada malam hari ini. Tentunya kita sama-sama ada di dalam satu tuntunan, satu roh, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berada di keluarga Pak Hari. Semalam kita ada di Cemerlang, tapi besok kita tidak tahu ada kemana. Biarkan Tuhan yang beracara terus, dan Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita, dan Tuhan berkati. Siapa tahu ada ke Bandung lagi ya. Haleluya. Tuhan berkati ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom.